Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jadi pertama yang perlu kita pahami di sini adalah apapun yang Allah takdirkan baik di masa lalu ya, itu semuanya bisa jadi pelajaran, termasuk ketika Allah mengadab satu kaum. Ketika Allah mengadab satu kaum, kan dibiarkan dulu itu mereka angkara murka loh. Fir'aun misalnya. Kan dulu tuh angkara murka. Wes sah loh. Musyriknya musyrik hakul yakin. Pol pokoknya sudah. Nah, pada saat itu mungkin orang bertanya-tanya, kenapa sih di mana Tuhan hadir kok dibiarkan kayak gitu angkara murka. Padahal Allah sedang ingin membuat pelajaran. Nanti setelah itu Fir'aun kemudian ditenggelam. Setelah ditenggelamkan, kemudian Fir'aun diawetkan tuh di dasar laut kan gitu. Nah, setelah di dasar laut diawetkan, Allah juga sudah berfirman, kamu nanti akan menemukan jasadnya dan jasad itu akan menjadi pelajaran untuk kalian. Jasad itu kemudian ditemukan kan sekian ribu tahun kemudian. Nah, bahkan untuk menyimpan sebuah pelajaran, Allah itu tidak masalah kalau itu 1000-2000 tahun kemudian baru menjadi pelajaran. Sisa-sisa kejayaan bangsa Babilonia, sisa-sisa kejayaan bangsa Mesopotamia dan sebagainya, itu sampai hari ini masih bisa dilihat di daerah Jordan sana. Itu banyak. Misalnya kayak di Quran kan sama pernah baca itu ya. Telah ada umat-umat terdahulu yang kekayaannya jauh lebih banyak daripada kalian. Jasadnya lebih kuat daripada kalian. Kemudian jumlah orangnya juga lebih banyak dari kalian. Dan mereka kemudian mendustakan ayat Allah, dan mereka kemudian dibinasakan, kata Allah. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Gitu. Sampai karena diberitahu sama Quran, tidak mau tahu, maka ayat ini turun. Katakanlah Muhammad. Siru fil ardi. Coba ya, suruh jalan-jalan dia. Nah, cuma kalimat ini dipakai tuh sama orang-orang yang suka traveling. Traveling ini menjalankan perintah Quran. Padahal siru fil ardi ini yang dimaksud adalah mengambil pelajaran dari orang-orang yang dianggap di masa lalu, itu bukan orang-orang yang lemah, orang-orang yang kuat. Maka kalau kamu sekarang punya kekuatan, punya kekuasaan, jangan adigang, adigung, adiguno. Jangan mentang-mentang punya kuasa, kemudian gitu. Kamu juga kuasa ini saya maksud apa? Kesehatan, kesehatan, waktu, kesempatan. Memang ada akibat dari orang-orang yang mukadzibin. Jadi orang-orang yang memahat gunung untuk rumah-rumah mereka. Kan ada itu di daerah Jordan sana itu. Atau di Saudi Arabia juga ada sisa-sisa orang kuat di zaman dahulu. Bahkan ada satu wilayah yang Allah perintah untuk kalau melewati wilayah itu suruh berpaling. Suruh berpaling sama Allah sambil berdoa agar dijauhkan dari sifat dan takdir seperti kaum itu karena dihancurkan betul. Nah, coba sekarang malah dijadikan tempat wisata itu konon oleh pemerintah Arab Saudi. Allah alam. Tapi yang jelas ketika kita diperintah untuk lewat atau melihat itu bukan diperintah untuk dalam konteks rekreasi, tapi dalam konteks untuk ta'awud. Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Qul liman ma fis samawati wal ardi. Qul lillah. Nah ini, katakanlah Muhammad, milik siapa apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, kita ini manusia ini memang kurang ajar. Mulai bikin sertifikat, mulai bikin apa itu milik siapa? Sertifikat hak
pengelolaan tambang sampai diperebutkan nggak karuannya, ya kan? Milik siapa kata Allah? Bukan kok kemudian kita itu tidak boleh mengelola, tapi itu negur gitu loh. Kamu itu kebablasan, misal. Kamu itu tak suruh ngelola. Bumi ini tak suruh ngelola. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Makna khalifah itu apa? Pengelola. Namanya pengelola itu bukan serah terima jual beli menjadi hak milik. Kita ini hanya punya apa? Hak pakai. Itu pun hak pakai itu pun kita ini hanya sewa, gitu loh. Cuma manusia kemudian malah merasa memiliki. Kalau analogi yang beberapa waktu yang saya sampaikan, kita ini hanyalah penjaga gudang, kita ini hanyalah tukang parkir, gitu. Maka kalimat Allah di sini itu, Qul katakan limamma fis samawati wal ardi. Itu milik siapa yang di langit dan di bumi itu? Katakan. Qul katakan lillah, milik Allah. Nah, kita sering gini ya, innal di akhir itu, rajiun. Itu tekanannya itu tekanan ikhlas apa getun apa jengkel? Innal rajiun. Nah, itu tekanan apa itu? Tekanan apa? Ketika kehilangan sesuatu, kita ya. Innal rajiun. Kok nah, kayak gitu. Jadi tidak menyadari padahal kalimat lillah, inna semuanya kita semua ini lillahi milik Allah. Kalau kita semua berarti kan ya harta kita, ya keluarga kita, ya diri kita, termasuk nyawa, kesehatan, semuanya milik. Sehat juga diberi Allah, nggak sehat berarti milik Allah juga sedang dicabut, gitu aja. Tapi orang sulit memahami lillah ini. Di bibir memang sering gampang ngomong lillah, tetapi dalam praktek li gitu aja, nggak pakai lillah. Apa? Li, maksudnya apa? Milikku. Seperti yang disampaikan Qarun. Hadza min indi. Ini semua karena aku sendiri gitu. Nggak ada hadza min indillah. Ini semua dari Allah, enggak. Nah, penyakitnya Qarun itu nular ke kita. Padahal Qarun sama kita itu mungkin terpaut 3.000, 4.000 tahun, wallahualam. Tapi yang jelas nular. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita, kul katakan Muhammad lillahi. Semua adalah milik Allah. Cuma kita yang lupa ya. Kataba ala nafsihi rahmah. Dia dirinya. Artinya Allah telah berjanji untuk menyematkan kasih sayang itu sebagai sebuah sifat wajibnya Allah. Kemudian sebagai kemurahan darinya dia akan melimpahkan rahmat kepada makhluknya. Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ar-Rahman, kasih sayang Allah di dunia. Ar-Rahim, kasih sayang Allah di akhirat. Kasih sayang Allah di dunia. Fir'aun yang paling membangkang pun dikasih sehat. Kan gitu. Oh, dikasih. Kasih kesempatan. Orang yang paling ateis sekalipun tetap dikasih pilihan. Kamu mau tobat menuju kebaikan atau itu dikasih pilihan. Jadi Allah tak menegaskan tentang kasih sayang itu sebagai sebuah sifat wajibnya Allah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Kamu sungguh akan dikumpulkan semuanya di hari kiamat. Sesuatu yang la raiba fihi. Sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Orang tidak tahu tuh, bahkan mungkin bukan tidak tahu ya, tidak mau tahu bahwa kita akan dikumpulkan di akhirat.
Kebanyakan ya karena dilupakan oleh urusan dunia. Cuma masalahnya adalah ketika sudah dilupakan urusan dunia, tapi kemudian kita diingatkan lagi melalui tausiah, melalui kajian seperti ini, maka yuk kita terima. Ya, di sini sampaikan kita pasti akan dikumpulkan. Dikumpulkan untuk ngapain? Hah? Untuk ngapain? Di situ kan kalimatnya itu eh, sesuatu yang sifatnya kontradiktif ya. Layat jema'annakum. Kamu akan kami kumpulkan. Berarti kalau dikumpulkan kan bareng-bareng tuh. Hanya. Tetapi nanti menghadap Allahnya sendiri-sendiri. Laqad jitumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu nanti akan menghadapku sendiri-sendiri. Sebagaimana pertama kali aku menciptakan kamu. Loh, dikumpulkan bareng-bareng, tapi menghadapnya sendiri-sendiri. Gitu loh. Semuanya barang akan dikumpulkan, tapi menghadapnya sendiri-sendiri. Makanya sampean punya anak, punya bojo, punya bapak, punya kerabat, itu diingatkan. Kita bisa bersama saling membantu. Ya sekarang tok, nanti di akhirat tidak bisa. Nah, kalau kamu mau selamat, aku bisa bantu kamu sekarang. Ini suara apa? Suaranya gini ya. Jadi aku bisa bantu kamu sekarang, wahai istriku. Kalau kamu mau tak sayangi, tak bantu sekarang. Ayo dengan cara satu derajat. Tapi kalau enggak, nanti saya enggak bisa bantu kamu. Karena apa di akhirat meskipun dikumpulkan bersama di padang mahsyar, tetapi nyatanya dipanggil sendiri. Itu dalam ayat lain itu, lakot sungguh jitumuna kamu akan datang kepadaku itu, kalian datang kepadaku itu furoda sendiri-sendiri. Karena khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana pertama kali aku menciptakan kamu juga sendiri-sendiri gitu. Nah, itu mencambuk kita untuk ayo secara mandiri melakukan muhasabah tiap hari. Kalau orang lain mau diajak ya bagus, tapi kalau nggak mau ya sampean dan saya sendiri harus melakukan itu untuk memastikan bahwa nasib kita baik di hadapan Allah. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Sungguh orang-orang yang merugikan dirinya sendiri itu orang-orang yang tidak beriman. Siapa yang dianggap merugikan dirinya sendiri? Yaitu fa'angsahum anfusahum. Kan gitu. Wala takunu kalladzina nasullah. Surat Al-Hasr ayat berapa? 19 sampai 20. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa nasullah. Kenapa? Mereka seolah melupakan Allah lalu fa'angsahum anfusahum. Sebenarnya mereka melupakan diri mereka sendiri. Sama di dunia di ayat ini, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'min. Jadi orang-orang yang kurang percaya terhadap adanya akhirat, entah dengan cara guyon atau apa, maka sebenarnya mereka sedang merugikan diri mereka sendiri. Secara mindset mereka tidak akan terburu-buru atau termotivasi untuk mempersiapkan diri di akhirat. Secara di hadapan Allah ya dianggap meragukan firman Allah akhirnya. Itu artinya meragukan di sini. Begitu sewaktu-waktu dipanggil Allah, tidak siap. Padahal kalau diajak bahasan tentang mati, tentang akhirat, orang banyak menghindar. Nah, kalau sudah yang datang adalah malaikat Israel diri, mau menghindar kemana? Walahu ma sakana fil laili wan nahar, dan sungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang ada di malam dan di siang. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar. Nah, kalau sudah bicara tentang apa kepunyaan Allah, nanti arahnya kita itu kemudian menjadi hamba yang benar-benar super kaya tapi di dalam hati. Karena apa? Ciri orang yang kaya itu sudah tidak lagi rasa memiliki. Karena apa? Karena dia sudah cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah dan merasa bahwa bumi langit seisinya ini kalau Allah berkenan bisa digenggam seseorang. Cuma ya itu tadi,
susah orang untuk memahami bahwa kita itu diminta oleh Allah contoh seperti ini. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Tahu kok Allah itu siapa di antara kalian yang benar-benar mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Jadi ayat ini sekali lagi mulai ayat 11 sampai ayat 13 ya. Ini membicarakan tentang mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu agar kita tidak terperosok ke dalam kesalahan yang sama. Korun yang silau oleh hartanya, Fir'aun yang silau oleh kekuasaannya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga diingatkan tentang semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Yaitu sampai nanti kapanpun itu harus tertanam. Yang ketiga tentang naku, kalian pasti akan dikumpulkan. Padahal sesungguhnya kita itu meskipun dikumpulkan, ketika menghadap Allah kan sendiri-sendiri. Yang semua itu proses la raiba fi. Tidak ada keraguan tentang yaumil kiamat tadi. Ya. Dan yang keempat, orang yang tidak mempersiapkan hidupnya di akhirat, itulah orang yang merugi, yang sangat merugi. Walau masakana fil laili wan nahari wa wasamil alim, dan Allah yang memiliki apa yang ada di antara malam dan siang hari, dan Allah Maha mengetahui apa yang manusia kerjakan, Maha mendengar juga. Oke, itu. Monggo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Silakan. Dinyalain mikrofonnya ya, yang mau bertanya. Saya ini sedang berada di Lombok Timur. Di Lombok Timur. Di Sukamulya. Nah, ini di depan saya lagi ngaji ini. Para TPU yang outbound, di sana ada tenda-tenda itu. Ya, sana ada tenda-tenda itu yang mama sampai di sana-sana itu. Yang paling sana itu sedang mikir apa nggak tahu itu. Diat Manyaran juga ada outbound, Gus. Alhamdulillah. Oh ya, ikut juga Bu. Nggih. Kemarin ke sana nggih. Oh ya. Izin Gus. Lagi di. Silakan, ada yang mau tanyakan? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah dibimbing Gus Glory setiap pagi untuk selalu ingat akhirat. Sebab kalau kita nggak dibimbing, ngomongnya aja saya terutama itu percaya akhirat tapi selalu melupakan bekal akhirat. Pertama itu. Kedua, ada teman yang begitu dia kena sakit stroke, dia tuh nangis terus. Saya rasa dia menyesal baru dia menangis. Yang saya takutkan saya juga itu di saat saya karena dia menangis sekarang di sini masih ada yang mendiamkan, menghibur. Kalau saya menangis nanti di akhirat karena lupa akhirat, lupa bekal akhirat, tidak ada yang menghibur dan akan menangis terus. Ngapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya terima kasih Mas Wahyu. Kalau untuk memang kayak yang pertama tadi, saya juga berterima kasih Mas Wahyu kepada dulur-dulur yang ada hadir ya. Sampean juga berperan untuk menjaga konsistensi saya di dalam ngaji ini.
Kenapa? Makanya saya dimanapun ya, mau di gunung, mau di laut, mau di pantai, mau di perkotaan, mau di hotel, mau di gubuk kayak sekarang ini ya di Sukamulya gini. Saya akan tetap ngaji karena memang saya ingin menjaga asa, menjaga harapan-harapan dulur-dulur untuk bisa bareng-bareng selamat. Ya. Eman banget kalau kemudian saya tinggalkan kajian ini gitu ya. Entah meskipun cuma 1-2 hari ditinggalkan, enggak lah. Saya di bandara, di stasiun, di dermaga, dimanapun insya Allah, bahkan di tengah jalan, sambil jalan, motoran, mobilan, itu ya. Saya bahkan ketika mau beli tiket pesawat itu ya, saya mau beli tiket pesawat itu mesti jangan sampai saya ngaji itu pas di pesawat gitu. Iya, meskipun kadang pas tiket jam itu pas paling murah, yang paling murah misalnya. Tapi saya hindari, nggak apa-apa yang agak lebih mahal asalkan apa tidak jam pas ngaji kan. Kadang sering kan agenda itu jam 7 atau jam 8 lalu ada tiket pesawat jam 5 atau jam 6 gitu. Dan itu nanti pasti saya dalam pesawat, wah ini nanti nggak bisa live Zoom. Ya sudahlah, kadang bahkan kayak apa hari itu berangkat sehari sebelumnya, akhirnya terpaksa harus cari penginapan kan. Agar apa ya? Agar subuhnya itu karena nanti kalau ditinggalkan eman gitu. Ada dulur-dulur yang benar-benar ingin bersama-sama ngaji untuk mendapatkan bimbingan bareng. Lah yang nggak ingin ngaji aja kita dorong-dorong biar mau ngaji ya kan. Lah ini yang sudah ikut ngaji kok malah disia-siakan kan. Jangan sampai begitu. Makanya semangat semua yang ngaji ini juga membantu saya untuk tetap steady, untuk tetap konsisten istiqomah ya. Meskipun kalau orang kayak saya gini kan enggak boleh sakit, enggak boleh ngantuk, enggak boleh apa, enggak boleh capek, enggak boleh libur, enggak boleh. Masya Oh Allah, iya saya harus terus dulu sehat-sehat. dan enggak boleh enggak punya pulsa juga, jadi harus selalu enggak boleh enggak punya sinyal juga, harus selalu punya sinyal. Jadi, nah kalau saya nggak punya sinyal gimana? Kan gitu. Makanya ya kita memang saling simbiosis mutualisme ya, saling saling insya Allah saling menguatkan dan itu modal untuk kita bersama-sama bergandengan menuju surga Firdaus. Yang kedua, pertanyaan Mas Wahyu tadi adalah ada teman yang kena stroke dan nangis. Ada dua Mas Wahyu. Kalau dari sisi filosofi bagus ya. Yang pertama, memang kalau orang kena stroke itu terus apa ya? Kalau istilahnya saraf-saraf ke air mata itu gampang bocor gitu loh. Sehingga memang gampang nangis. Orang kena stroke itu ada apa dikit gitu nangis, apa dikit nangis gitu ya. Si samping karena sakit ya memang bagus tadi dilihatnya. Kalau di sini sampean nangis masih bisa ada yang bisa dilakukan. Kayaknya kan kemudian Rasulullah pernah bersabda, "Lau ta'lamu ma'alamu," seandainya tahu apa yang aku tahu, kata Nabi. Seandainya kamu bisa melihat atau tahu apa yang aku tahu, maka kamu akan sedikit ketawa, lebih banyak menangis. Makanya dulu ketika kita kecil itu dibilangin, banyak nangisi dosa, yuk baik nangis syukur, karena air mata yang tertumpah akhirat itu yang tersisa adalah tertawa. Tapi kalau di bumi ini banyak tertawanya, maka ketawa kita tidak ada tersisa. Karena penyesalan ketika ematnya yang itu harus menjadi
hanya cuma menina bobok kanus nggak apa-apa. Kamu sekali sujud masuk surga. Kita ini ditakdir sujud terus sudah untung diterima nggak saya ngomong nggak boleh paket habis ya. Ini kan. Jadi nggak boleh Pak Udi, saya nggak boleh paket habis, jangan senyum-senyum sampean. Nanti diketawain Pak Jo kalau saya masa orang kota kok habis pulsa. Masa priayi kok kehabisan pulsa, kan nggak boleh. Ya, jadi peringatan itu penting untuk kita itu. Quran itu isinya basyir. Itu mundur sekarang kemudian nantinya lembut. Ada? Suaranya hilang. Sudah jam 7 pas, waktunya kita kembali bekerja. Saya itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Jaga kesehatan, perjalanan kita masih panjang, perjuangan masih membutuhkan kita semua dalam agama ini. Jangan bosan, ya, jangan bosan. Kita maju terus, insya Allah kita ada di yang benar. Dan Allah merahmati kita dengan ampun ridhonya, penjagaan keselamatan dunia akhirat di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka wa innaka tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma da'ana wal bala'a wal wada'a wal hasina min al-jinni wa syaitan ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين وارفع درجتنا بجنتك ربنا إني كتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة اللهم أنزل لنا رحمة بتدرك الأمطار وتدور ما شاء ربنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأنا ربي رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.